Teori Watson mengenai human caring. John Watson memulai karya tentang teori metafisik dan transpersonal mengenai caring pada manusia pada tahun 1970-an dan menerbitkan buku pertamanya Nursing the Philosophy and Science of Caring pada tahun 1979. Ia terus mengembangkan teorinya yang mencerminkan paradigma ilmu pengetahuan tentang manusia yang baru dan telah memperbaiki teori tersebut pada publikasi berikutnya. Watson berkeyakinan bahwa keperawatan jauh dari sekedar pendekatan eksistensi fenomenologis untuk memadukan konsep kejiwaan dan transendensi. Jiwa adalah esensia dari seseorang mengandung geist atau kesan yang lebih tinggi, yang memiliki kesadaran diri, tingkat kesadaran yang lebih tinggi, suatu kekuatan internal dan kekuatan yang dapat memperbesar kapasitas manusia serta memungkinkan seseorang untuk melebihi dari lazimnya. Transendensi mengacu pada kapasitas untuk eksis bersama dengan masa lalu, saat ini dan masa depan, semua sekaligus dalam saat ini dan sekarang. Theory of Human Caring Watson mempertegas jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia yang mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh. Watson mengemukakan bahwa caring merupakan inti dari keperawatan. Dalam hal ini, caring merupakan perwujudan dari semua faktor yang digunakan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan pada klien. Kemudian, caring juga menekankan harga diri individu. Artinya dalam melakukan praktik keperawatan, perawat senantiasa selalu menghargai klien dengan menerima kelebihan maupun kekurangan klien. Watson juga mengemukakan bahwa respons setiap individu terhadap suatu masalah kesehatan unik. Artinya, dalam praktik keperawatan, seorang perawat harus mampu memahami setiap respon yang berbeda dari klien terhadap penderitaan yang dialaminya dan memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dalam setiap respon yang berbeda, baik yang sedang maupun yang akan terjadi. Selain itu, caring hanya dapat ditunjukkan dalam hubungan interpersonal, yaitu hubungan yang terjadi antara perawat dengan klien, di mana perawat menunjukkan caring melalui perhatian, intervensi untuk mempertahankan kesehatan klien, dan energi positif yang diberikan pada klien. Watson juga berpendapat bahwa caring meliputi komitmen untuk memberikan pelayanan keperawatan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Dalam praktiknya, perawat ditantang untuk tidak ragu dalam menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dalam praktik keperawatan. Transpersonal human caring, atau yang disebut juga dengan kepedulian manusia transpersonal. Transpersonal human caring ini dipandang baik sebagai ideal moral keperawatan maupun sebagai proses caring. Ideal moral ini mengandung interaksi transpersonal dan intersubjektif dengan orang-orang. Adapun proses caring terdiri atas komitmen untuk melindungi, meningkatkan, dan memulihkan humanitas dengan mengembalikan martabat, keselarasan batin, dan memfasilitasi penyembuhan. Perawat membantu orang lain untuk mendapatkan pengetahuan diri, pengendalian diri, dan kesiapan untuk penyembuhan diri yang memungkinkan mereka untuk meraih kembali rasa keselarasan batin mereka. Caring menggambarkan inti dari praktik keperawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dalam pencapaian pelayanan keperawatan yang lebih baik dan bangun struktur sosial yang lebih baik. Proses keperawatan adalah aktivitas yang mempunyai maksud, yaitu praktik keperawatan yang dilakukan secara sistematik. Di dalam interaksi manusia transpersonal, perawat menggunakan 10 faktor perawatan menurut Watson. Yang pertama, yaitu membentuk nilai-nilai sistem humanistik altruistik. Yang kedua, memelihara kepercayaan dan harapan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kepekaan terhadap diri dan orang lain. Kemudian yang keempat, mengembangkan hubungan peduli manusia yang membantu dan percaya. Yang kelima, meningkatkan dan menerima ungkapan personal yang positif dan negatif. Kemudian yang keenam, menggunakan proses pemecahan masalah kreatif.
Kemudian yang ke-7, meningkatkan belajar mengajar transpersonal. Yang ke-8, menyediakan lingkungan yang suportif, protektif atau perbaiki mental, fisik, sosiokultural, dan spiritual. Nah, kemudian yang ke-9, membantu memuaskan kebutuhan manusia. Yang terakhir, memberikan keleluasaan untuk kekuatan eksistensi fenomenologis spiritual.